kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini. Pak kita salah satu untuk kita berdoa. Christian. Baik Pak dan teman semua, kita mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Christian yang sudah mengikuti kita dalam doa. Sebelum itu Pak cek kehadiran dulu ya. Ya Pak. Maria, Jacqueline, Hadir Pak. Bella, Hadir Pak. Cici, Hadir Pak. Pak siapa? Pak. Biasa jawab Pak. Baca di semuanya hari ya. Hadir Pak. Ada masih ingat materi minggu lalu Pak? Ada Tentang apa? perkembangan dan pertumbuhan. Oke. Ada yang bisa jelaskan tentang definisi dari pertumbuhan dan perkembangan? Iya. Pertumbuhan. Jadi pertumbuhan adalah proses peningkatan ukuran jumlah suatu organisme atau organismenya. Masa pertumbuhan dapat terjadi pada semua makhluk hidup termasuk manusia, hewan dan tumbuhan. Oke. Terima kasih Presiden. Penjelasan yang sangat bagus. Cici, ada mau tambahkan? Pas. Oke, jadi kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada makhluk hidup. Ada yang tahu kok tentang materi kita hari ini tentang perkembangbiakan pada makhluk hidup? Ada yang tahu? Proses Ibri bisa? anak. Bagus Pak. Oke, jadi perkembangbiakan makhluk hidup ini adalah proses alami yang dilakukan setiap makhluk hidup ini untuk menghasilkan yang namanya individu baru. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Christian bisa baca kasih kita. Tujuan yang pertama. Tujuan yang pertama siswa dapat mengetahui perbedaan utama antara seksual dan seksual pada makhluk hidup. Oke. Tujuan yang kedua, Cici bisa membaca kita. Tujuan yang kedua, siswa mampu menguraikan langkah-langkah dalam perkembangbiakan seksual pada makhluk hidup. Oke. Untuk tujuan yang ketiga, baca kita. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri dari perkembangbiakan seksual dan aseksual pada makhluk hidup. Oke, baik. Terima kasih untuk kalian yang sudah membaca tujuan belajar kita hari ini. Nah, Pak akan menjelaskan sedikit terkait perkembangbiakan pada makhluk hidup ini, di mana perkembangbiakan makhluk hidup ini adalah proses yang alami yang dilakukan oleh setiap makhluk hidup ini untuk menghasilkan individu baru yang sejenis dengan induknya. Nah, ada yang tahu kok ciri-ciri dari perkembangbiakan makhluk hidup atau secara seksual? Kalau secara seksual itu terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau dibutuhkan 2 individu. Oke, betul Pak. Ada misal atau ada yang mau tambahkan terkait jawaban yang Pak sampaikan? Jelas kok? Oke, jadi perkembangbiakan makhluk hidup secara seksual ini terdiri dari beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama ini itu dia melibatkan 2 individu atau 2 induk. Nah, yang dimaksud dengan melibatkan 2 individu ini artinya ada pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina untuk menghasilkan individu baru. Ciri-ciri yang kedua yaitu terjadinya peleburan sel kelamin atau fertilisasi. Nah, peleburan sel kelamin atau fertilisasi yang dimaksud di sini, di mana perkembangbiakan seksual ini adalah peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina untuk kemudian akan membentuk yang namanya zigot. Nah, untuk ciri-ciri yang ketiga itu dia menghasilkan keturunan yang sifatnya gabungan dari induk jantan dan betina
seperti yang sudah Pak jelaskan tadi bahwa perkembangbiakan secara seksual ini adalah pertemuan antara dua individu yaitu jantan dan betina, sehingga akan menghasilkan yang namanya keturunan atau sifat yang sama gabungan dari kedua individu yaitu jantan dan betina. Ciri-ciri yang berikut itu prosesnya lebih kompleks dan memerlukan waktu yang cukup lama. Artinya perkembangbiakan secara seksual ini dibutuhkan waktu yang begitu lama karena ada beberapa tahapan yang akan dilewati dalam proses perkembangbiakan secara seksual ini. Nah, kita akan masuk pada proses perkembangbiakan makhluk hidup secara seksual. Yang pertama, di mana akan ada pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Nah, pada tahap ini masing-masing induk akan menghasilkan sel kelamin, di mana induk jantan ini akan menghasilkan sel gametosis atau sperma, dan para induk betina akan menghasilkan yang namanya sel telur atau ovum. Nah, yang kedua ada pelepasan dan pertemuan sel kelamin atau perbuahan dan atau fertilisasi. Nah, dalam proses yang kedua ini setelah gamet jantan dan betina terbentuk, keduanya akan bertemu dan menyatu, sehingga proses ini dapat disebut sebagai penyatuan atau yang disebut dengan fertilisasi. Nah, proses yang ketiga adalah pembentukan sigot. Nah, pembentukan sigot ini adalah hasil dari pembuahan yang yaitu sel tunggal yang digabungkan antara sel sperma dan ovum. Nah, sigot ini dia memiliki jumlah kromosom yang lengkap yang merupakan awal terbentuknya individu baru. Proses yang berikut itu ada perkembangan sigot menjadi embrio. Nah, sigot ini kemudian akan mengalami pembelahan sel secara bertahap dan berkembang menjadi embrio. Nah, embrio ini akan terus tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Contohnya pada hewan atau manusia. Yang berikut adalah pertumbuhan menjadi individu baru. Nah, pertumbuhan menjadi individu baru ini itu setelah proses perkembangan sel-sel di mana embrio ini akan tumbuh menjadi individu baru yang memiliki sifat-sifat gabungan dari kedua induknya. Itu adalah proses perkembangbiakan secara seksual pada makhluk hidup. Nah, kita akan masuk pada perkembangbiakan secara aseksual. Ada yang bisa menjelaskan definisi dari perkembangan aseksual? Ini? Jadi perkembangbiakan aseksual adalah cara manusia untuk menghasilkan individu baru tanpa melalui pergabungan sel kelamin jantan dan betina. Oke, betul ya. Jadi yang membedakan antara perkembangbiakan secara seksual dan aseksual pada makhluk hidup ini kita bisa mengetahui bahwa perkembangan seksual ini kan dia membutuhkan yang namanya dua induk atau dua induk. Sedangkan pada perkembangan aseksual ini hanya membutuhkan satu individu untuk mendapatkan individu baru. Nah, adapun ciri-ciri dari perkembangan seksual ini, yang pertama seperti yang tadi Pak sudah jelaskan bahwa dia hanya melibatkan satu individu atau satu induk untuk mendapatkan satu individu. Yang kedua, tidak terjadi pembuahan atau fertilisasi. Artinya di dalam perkembangbiakan secara seksual ini tidak ada proses pembuahan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang ketiga, prosesnya berlangsung secara cepat dan sederhana. Artinya perkembangbiakan secara seksual ini tidak memerlukan waktu lama atau proses yang rumit, sehingga prosesnya cukup sederhana, tidak seperti yang pada perkembangan seksual yang membutuhkan waktu atau tahapan-tahapan yang terjadi. Kemudian yang berikut dapat terjadi secara alami dan buatan. Nah, perkembangan aseksual ini
bisa terjadi secara alami dan buatan. Secara alami ini misalnya pada hewan, di mana secara alami pada hewan akan menggerak diri atau tunas seperti pada amuba atau pada tumbuhan ini, contohnya pisang. Sedangkan untuk secara buatan ini bisa pada tumbuhan stek atau cangkok, pada tanaman untuk menghasilkan individu. Di sini ada yang bisa memberikan salah satu contoh untuk kita tentang tanaman atau tanaman stek atau cangkok. Salah satu contoh tanaman akan tahu. Mangga dan ubi. Oke, baik. Berarti kalian sudah mengetahui jenis-jenis tanaman cangkok dan juga stek ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya terkait materi yang sudah Pak jelaskan? Pas? Oke, berarti kalian sudah mengerti semua ya? Oke, untuk itu Pak akan menentukan kalian dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas terkait materi hari ini. Jangan bisa berhitung dari anak-anak bisa berhitung dari 1 sampai 3 untuk kita bentuk kelompok. Mulai dari Janris 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2. 3. Oke, yang nomor 1 duduk sama-sama dengan nomor 1, begitu pun yang nomor 2 dan nomor 3. Segera cepat sudah. Sudah Pak. Sudah Pak? Sudah Pak. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang nanti kalian jawab, kalian diskusi baru nanti kalian presentasi ya. Kelompok berapa di sini Pak? Kelompok 3 di sini ya. Jelas toh ini pertanyaan? Jelas Pak. Bagaimana Indri? Di sini. Di sini Indri. Jelas toh Indri? Jelas Pak. Oke. Terima kasih Pak. Jelas toh? Jelas. Pak berikan kalian waktu 20 menit untuk diskusikan. Ya Pak. Ini senang atau? Ini kelompok 3 toh? Mari yang kita kerja. Bagaimana ini? Kurang jelas? Ada yang sudah selesai kok? Sudah Pak. Kelompok 1? Sudah. Oke, silakan maju perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 2 yang 3 sudah? Sudah.
Oke, silakan maju. Oke, silakan. Kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Ada pertanyaan yang pertama, jelaskan tujuan utama dari perkembangbiakan makhluk hidup. Dari tujuan utama perkembangbiakan adalah melestarikan spesies dengan menghasilkan keturunan baru, mencegah kepunahan dan mewariskan sifat genetika. Kemudian nomor 2, sebutkan dan jelaskan dua cara perkembangbiakan makhluk hidup. Yang pertama itu perkembangbiakan secara seksual, melibatkan perubahan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina untuk membentuk sigot. Kemudian perkembangbiakan aseksual terjadi tanpa perubahan sel kelamin jantan dan betina, hanya melibatkan satu induk dan keturunannya diakui memiliki sifat yang sama dengan induknya. Oke, terima kasih Christian. Dari presentasi kelompok 1, kelompok 2 dan 3 ada yang menanggapi terkait jawaban yang sudah disampaikan? Sama Pak. Pas? Pas. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Christian. Lanjut, kelompok 2. Baik, kami kelompok 2 mendapatkan pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan antara perubahan internal dan eksternal dalam perkembangbiakan seksual. Nah, jawaban kelompok kami yaitu perubahan internal berlangsung dalam tubuh induk betina, di mana sperma dimasukkan ke dalam saluran reproduksi untuk membuat ovum. Ini umumnya terjadi pada hewan darat seperti mamalia dan burung. Sedangkan proses perubahan secara eksternal ini terjadi di luar individu betina, dengan ovum dan sperma dilepaskan ke lingkungan. Biasanya bisa air atau untuk bertemu. Ini contoh hewannya yaitu ikan dan katak. Untuk pertanyaan nomor kedua, berikan salah satu contoh perkembangbiakan seksual alami pada hewan serta jelaskan prosesnya. Nah, salah satu contoh yaitu perkembangbiakan seksual alami pada hewan adalah kopulasi yang terjadi pada mamalia, contohnya kucing. Nah, prosesnya itu melalui perkawinan atau kopulasi. Hewan jantan memasukkan organ reproduksinya ke dalam organ reproduksi betina. Kemudian terjadi proses fertilisasi secara internal atau sperma dikeluarkan dan membuahi sel telur dalam tubuh betina. Kemudian pembentukan zigot. Sel telur yang telah dibuahi menjadi zigot dan zigot berkembang menjadi embrio dalam rahim induk betina. Embrio menerima nutrisi dari makanan yang dicerna oleh induk melalui plasenta. Kemudian terjadi kelahiran setelah periode kehamilan yang cukup baik. Oke, luar biasa dari kelompok 2. Dan kelompok 1 dan 3 ada yang menanggapi atau ada yang menambahkan jawaban dari kelompok 2? Sama Pak. Sama. Oke, kita lanjut pada kelompok 3. Baik, di kelompok kelompok 3 kami mendapatkan 2 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan perkembangbiakan aseksual buatan pada tumbuhan dan jelaskan mengapa cara ini dilakukan. Jawabannya, contoh perkembangbiakan aseksual buatan pada tumbuhan itu ada seks dan cangkok. Nah, cara ini dilakukan untuk menghasilkan tanaman baru dengan cepat dan memiliki sifat-sifat yang sama dengan induknya, serta untuk memperbanyak tanaman yang sulit berkembang secara alami. Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan antara hewan ovipar, ovipar dalam konteks perkembangbiakan? Jawabannya, ovipar itu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, contohnya seperti ayam dan burung. Kalau ovipar itu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, seperti manusia dan kucing. Kalau ovipar itu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan, atau telur menetas di dalam tubuh induk kemudian dilahirkan. Contohnya yaitu ular dan ikan hiu. Ini sekian jawaban dari kami. Oke, sangat luar biasa jawabannya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, materi yang Pak sampaikan cukup sampai di sini. Atau masih ada yang mau bertanya? Cukup? Oke,
Kami minta salah satu untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Ada yang bisa? Cici bisa menyimpulkan materi hari ini? Baik, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah perkembangbiakan adalah proses vital bagi makhluk hidup untuk melestarikan spesies, di mana terdapat dua jenis utama yaitu seksual dan aseksual, Pak. Oke. Baik, terima kasih Cici sudah menyimpulkan materi hari ini. Jadi perkembangbiakan pada makhluk hidup ini adalah proses vital seperti yang tadi sudah Cici jelaskan untuk melestarikan agar spesies tertentu tidak punah ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Untuk sebelum itu Pak akan cek kembali ke dalam saya ya. Ya, Pak. Pak cek masih ada kok? Masih Pak. Bella, Tidak ada lagi, Pak. sudah bolos? Ya. Bolos, Pak. Tidak ada beritahu dari Bella kok? Tidak ada, Pak. Indri masih ada? Masih, Pak. Oke. Berarti yang bolos hanya Bella ya? Iya, Pak. Oke. Sebelum menutup kegiatan pengajaran, Pak minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Indri? Baik, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Indri yang sudah memimpin kita dalam doa. Minggu depan kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Silakan baca-baca. Nanti Pak akan share materi untuk kalian baca-baca untuk bisa kita diskusi bersama minggu depan. Ya, Pak. Untuk tugas belum ada, nanti minggu depan Bapak kasih tugas ya. Ya, Pak. Oke, sampai bertemu minggu depan. Selamat siang. Siang, ya, Pak.